Sekali lagi semoga ini bisa menginspirasi teman-teman sobat pengadaan dari Sabang sampai Merauke. Kalau Anda selama ini bisa ikut pengadaan yang nilainya ratusan juta bahkan miliaran, nah ini ternyata ada sobat kita yang bisa menemukan pengadaan yang nggak sampai nilai segitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Nah, kali ini kita masih tetap di rubrik pengadaan barang dan jasa. Nah, spesialnya kali ini di masa pandemi ini saya akan ngajak ngobrol sahabat saya juga, tetapi konteksnya pengadaan barang dan jasa ini lain. Kita tahu sekarang kita lagi di masa PPKM nih, makanya prokesnya Tetap dijalanin, masker, ya? jadi kita nggak buka masker nih, gitu ya. Nah, spesialnya apa? Kalau biasanya ada pengadaan barang dan jasa, selama ini yang kita ngomongin di pemerintahan atau di perusahaan. Nah, ini ada teman saya yang punya ide atau tiba-tiba keidean yang menurut saya luar biasa. Pengadaan barangnya, dia mengadakan barang, makanan, obat-obatan, dan jasanya dia menghantar. Bahkan ada yang bisa ikut ngoperasiin kalau itu pesennya adalah sesuatu yang harus dioperasiin. Ya, kita tahu sekarang banyak warga yang lagi terkena virus COVID-19. Ada berapa ribu bahkan jutaan di masyarakat luas yang gak bisa terlayani rumah sakit sehingga melakukan isolasi mandiri. Nah, di sini saya perkenalkan teman dan tamu saya kali ini, yaitu Ustadz Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat, dan harus sehat ya saat Harus ini. sehat ya. Nah, mahal sekali sehat saat ini. Nah, ini saya sengaja ajak diskusi, karena biar bisa ikut menginspirasi nih sebenarnya. Ya. Tujuannya adalah biar bisa ikut menginspirasi kawan-kawan Zoomers atau mungkin sobat-sobat Ustadz Arif yang lain yang ada di kota-kota yang lain. Nah, ini kita ada kebetulan di kota Bogor, Ya. gitu. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol sedikit. Siap, baik. Yang saya tahu ini namanya DB Express. DB Express, ya. DB itu artinya apa, Mas? Baik, Pak Priyo, terima kasih atas waktunya siang hari ini. Mudah-mudahan kita terus diberikan nikmat sehat oleh Allah ya. Amin, amin. Jadi DB itu brand yang coba saya buat itu ya. DB itu berasal dari kata dapur berkah. Dapur berkah. Iya, jadi saya punya usaha, ya hobi saya masak, Ya. dan sejak saya kuliah dulu ya, Saya juga hobi masak, tapi nasi goreng. jadi saya sedang masak, saya bikinkan dapur berkah itu dengan harapan dari, kenapa namanya dapur berkah ya? Dapur saya itu Masya Allah 2 kali ukuran saya lah. Jadi kecil Pak. Jadi kalau saya sama istri udah duet, itu harus ngalah salah satu. Gang senggol ya? Gang senggol. Tapi saya berharap besar dari sesuatu yang kecil ini menjadi sebuah keberkahan. Ya. Ternyata alhamdulillah setelah dari catering namanya dapur berkah, saya juga ajak beberapa rekan, kawan-kawan yang mereka terbiasa di jalan ya, untuk sebagai kurir. Saya bikinkan jasa transporter ya, pengiriman, pengantaran, bernama DB Express. DB Express. Ya, jadi saya singkat dapur berkah menjadi DB Express. Kita juga ada edukasi tentang hidroponik namanya DB Hydrofarm. Oke. Dan yang sudah dilegalkan meskipun belum ada kegiatannya ya, itu DB Wedding. Ya. Ya, saya untuk melayani MC, kemudian acara-acara, tapi karena sekarang sepi ya, jadi saya lebih fokuskan kepada yang catering dan juga kepada DB Express itu. Oke. Begitu. Nah, ini ngomong-ngomong pada topik pembicaraan tadi yang saya mulai, Ya, saya terkesan dengan pengadaan barang dan pengadaan jasa untuk warga yang sedang isoman. ya. Nah, ini yang luar biasa, yang menurut saya perlu ngobrol gitu sama penggagasnya ini. Kalau boleh tahu,
idenya itu dari apa kok bisa Baik. tiba-tiba muncul ada gerakan yang luar biasa ini? Idenya ya. Oh, Jadi saya tiap hari ada kegiatan juga untuk memberikan perhatian kepada salah satu warga ya. Entah kadang harus masak atau dengan beli. Kalau nggak sempat masak ya saya beli. Satu hari saya coba belilah nasi uduk dengan teman-temannya ya. Tiba-tiba datang yang menurut penjaga atau tukang nasi uduk itu orang ini lagi isoman. Oh gitu. Lagi Tapi berkeliaran. Berkeliaran. Karena Nah itu dia. Saya untuk sudah selesai ya. Saya juga bukan parnoan gitu ya, tapi saya udah beres deh. Ya, udah saya siap-siap ambil, tapi saya pengen tahu nih, Pak, maskernya kemana? Bilangnya lupa. Di sini juga PR1 nih, edukasi kepada masyarakat dengan lingkungan tertentu ya. Saya bilang lingkungan tertentu itu mungkin mereka-mereka yang tinggal bukan di perkotaan atau di perkomplekan ya. Edukasi tentang isolasi mandiri atau tentang masker, penggunaan masker itu masih sangat rendah. Yang kedua jawabannya, kenapa mau ngapain? Dipegang-pegang tuh. makanannya dipegang-pegang. Akhirnya dia juga, udah diambilin mau apa? Mau ini. Kenapa? Jadi membahayakan ya. Bukan lagi isoman katanya gitu. Bilangnya apa? Saya lapar dan di rumah tidak ada apa-apa. Oh, Masya Allah. Di situ saya bilang, nggak usah dihitung. Ambil silakan, saya jalan. Karena kebetulan saya kenal dengan yang ininya, artinya kita bilang, udah silakan ambil aja. Di situ saya tergerak. Ini Masya Allah, ternyata banyak orang yang sedang isoman tapi nggak betah di rumah. Kenapa? Ya dia lapar. Akhirnya ya kami juga punya beberapa jamaah yang saya suka bilang mereka orang-orang yang bisa diajak kerja sama akhirat, katakanlah gitu ya. Tanpa saya harus berpanjang kalam, tanpa saya harus babi bu segala macam. Bapak, Ibu, saya punya program begini. Tanpa harus menjelaskan, silakan cek rekening. Ada. Dan saat awal-awal kami smooth aja. Jadi kita otomatis ada pelaku pengadaan barang dan jasa di komunitas Ustadz itu tiba-tiba pokoknya berdonasi. Dan waktu itu yang awal-awal itu adalah orang yang tentunya kita kenal. Oh iya. Saya cek ke beberapa teman-teman SMP, saya cek ke beberapa keluarga teman-teman DB Express itu ya, ada yang kena atau tidak segala macam. Sekaligus saya tanya, yang dibutuhkan apa? Khawatir berkaca pada satu orang yang sedang isoman, katanya buah sampai berbusuk. Kenapa? Karena orang banyak yang ngasih, tapi ternyata dia nggak bisa makan buah ini, dia nggak bisa makan buah itu. Herbal pun demikian. Ya, kita sama-sama penyintas ya. Saya juga sudah terkena, dan ketika waktu itu pakai Kistul Hindi, saya malah nggak bisa. Oh gitu. Masya Allah, pusingnya luar biasa. Oh gitu. Sehingga herbal saya siapkan VCO ya, Virgin Coconut Oil, zaitun, Kistul Hindi, madu dengan bermacam ini, ada madu lambung, ada madu batuk, ada yang madu hutan, ada yang madu pakai habatus sauda. Sehingga saya juga agar yang kita berikan ini digunakan oleh yang bersangkutan. Kalaupun mau obat, apa obatnya gitu. Kalau mau herbal, apa? Kalau mau buah pun begitu, seperti yang hari ini. Mau dikirimkan buah, tapi saya sedang begini-begini. Baik, kalau buah ini mau nggak? Sampai sebegitunya kita tawarkan. Berarti sebenarnya selain Ustadz ini selain memberikan jasa pengiriman, berarti juga jasa konsultansi sebenarnya. Ya konsultasi sih nggak, seperti halnya gini kan, kayak yang kemarin ya. Karena pengalaman pernah menjadi penyintas juga. Betul, sehingga nggak semua dimakan juga. Saya sudah hampir 3 bulan inilah ya, catering kami lebih banyak menyesuaikan untuk orang yang isoman. Gitu ya. Itu kan harus bergizi, berimbang, bermacam-macam. Dan tadi yang catatannya bahwa tidak semua makanan yang baik itu cocok. Nah, itu yang kita pusing kalau untuk yang isoman itu. Orang berbeda gitu ya. Iya. Bagi orang yang biasa dikasih gurame asam manis nambah. Orang isoman nggak disentuh. Iya. Nah, ya gitu kan. Ini yang mesti digarisbawahi bahwa coba bayangkan jika di setiap kota ada orang yang bisa ikut tergerak hatinya melakukan hal semacam ini. Jadi tidak hanya bergantung pada pemerintah, karena pemerintah juga tentu rumah sudah sakit semuanya udah penuh. Bahkan saya dengar kemarin ada yang minta akhirnya dicariin oksigen ya. Iya, betul. Nah, ceritanya gimana itu? Terus biayanya dari mana itu? Baik, ini saya sambungkan tadi sebelumnya ya.
biar yang kita berikan juga dimanfaatkan. Ada orang yang butuh susu, perlu saya tanyakan umur berapa. Oh iya. Jangan sampai saya minta susu, saya kasih susu kaleng, SKM gitu kan. Biasa Bahkan susu ada apa? yang balita. Karena kan khawatir kalau salah belinya, pencernaan anaknya juga jadi terganggu. Pampers juga demikian, ukuran apa? Itu sampai segitu kita tanyanya. Jadi Iya. sebenarnya yang dilayani ini bukan hanya orang tuanya, tetapi kalau ada anak. Betul, jelas di orang rumah- tuanya isoman nggak bisa keluar kan? Iya. Nggak bisa belanja. Oke, Oh. termasuk ke anaknya. Baik kita ini. Oksigen pun demikian. Nah ini yang Iya. kadang-kadang nggak terpikirkan kan? Nggak terpikirkan. Orang hanya mikirkan isoman aja. Padahal untuk anaknya bagaimana? Iya, iya. Di bawah setahun tentu nggak mungkin kita asal beli asal Pampers kan? Maaf Iya, saya iya, sebut Pampers ya, diapers lah ya. Asal kita belikan gitu, taunya ukurannya. Popok bayi Nah lah. kan nggak kepakai. Iya, iya. Sayang, maksudnya yang sudah menjadi amal jariah, yang sudah mensedekahkan itu tergunakan manfaatnya. Itu kan lebih baik kita lebih banyak bertanya tapi terpakai daripada asal membelikan tapi tidak terpakai. Nah, ini pasukannya ada berapa banyak ini? Pasukannya? Sementara ini 6. 6. Dan saya tidak ikut terjun, saya seolah-olah jadi CS ya. Saya Customer harus selalu service. standby di sini. Karena Oh. ketika mereka berangkat seperti yang oksigen tadi ya. Saya sudah rencana mau tidur lebih cepat. Hari itu luar biasa capeknya. Subuh pun saya juga sudah harus ada kegiatan. Ya, mohon maaf ini meskipun PPKM ada beberapa masjid yang masih offline kajian ya. Ternyata jam setengah 10 malam ada yang masuk minta dicarikan oksigen. Tentu saya kontak tim. Berarti ini nomor telepon jadi hotline 24 Jadi hotline jam. 24 jam. Iya. Saya tanya, ada yang standby? Ada. Oke, tolong ke Kimia Farma A, Kimia Farma B. Hanya 2 tempat itu saja. Saya langsung berpikir Kimia Farma kan paling lengkap dan bisa 24 jam ya. Ya, 2 tempat ini anggap misi selesai, kabarkan ke saya. Ada ternyata begitu sudah selesai, seharusnya kan sudah selesai tugas itu. Ternyata yang itu tetap minta lanjutan. Kita layani. Oh, beli ternyata mahal. Dapat informasi di kantor salah satu partai ada. Daerah mana sekian? Ya saya tinggal tanya, mau apa enggak? Mau, berangkat lah. Meskipun ada charging additional apa namanya ya? Additional job ya. Tetap tidak dikenakan biaya. Sama dengan apa? Pernah mengambilkan obat ke RSI. Jadi CS hanya bisa minta tolong ambilkan obat saya enggak? Bisa. Resinya diambil dulu ke rumahnya, baru ke rumah sakit, ngantri ambil obat, dikirimkan kembali. Termasuk yang kemarin agak horor nih Pak Priyo ya. Gimana? Ngambil baju kotor pasien COVID di rumah sakit. Nah ini sesuatu yang tidak terpikirkan ya kadang-kadang ya. Iya, Masya Allah. Jadi bisa minta tolong nggak ambilkan baju bapak saya, tapi lagi pasien COVID. Jadi ini kadang-kadang kita hanya berpikir soal vitamin, soal suplai makanan bergizi. Padahal ada hal-hal lain di luar Betul, itu betul. yang kita mau nggak mau harus layani. Betul. Nah, ini semacam gerakan kecil tapi yang menurut saya luar biasa. Iya. Dan tadi yang bikin saya bilang ini spesial kenapa? Karena kalau biasanya saya ngomong berita acara suatu pengadaan itu diperiksa oleh manusia. Nah, ini yang meriksa bukan manusia lagi ini. Hah? Udah diserahkan kualitasnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa ini. Luar biasa ini, subhanallah ini. Nah, tapi ini kalau tadi yang fix 6. Nah, itu ada nggak yang istilahnya cabutan? Misalnya cabutan tuh volunteer. Saya Sabtu Minggu gitu banyak atau enggak itu? Baik, selama ini yang memang sudah menjadi menjadi tim kami ya. Ini 6 orang, 7 dengan saya yang selalu bergerak setiap hari ya. Tapi kemarin ini lihat mungkin di status, kemudian ya di kegiatan kami, sampai ada dulu siswa saya nih, perempuan padahal, dia kerja di Jakarta, sampai pernah WA, Pak, tolong ajak saya Sabtu Minggu saya luangkan waktu untuk ikut mengantarkan. Jadi mengajak pada orang yang berpikir saya belum bisa membantu dengan dana, saya belum bisa membantu dengan pengadaan barang, saya membantu dengan jasa. Jadi ini kan sambil mengajak ya Pak Priyo ya, kita beberapa hari ini khususnya di bulan ini berita duka Masya Allah begitu banyaknya. Luar biasa. Dan kita berpikir kan satu saat juga kita pasti akan ada. Seperti yang tadi malam guru kita wafat ya, Ustadz Lutfi Fathullah, beliau pernah mengatakan
jangan terlalu khawatir dengan mati karena corona. Kenapa? Mati itu macam-macam. Hanya sebuah jalan. Hanya sebuah jalan, kata beliau kan. Nah, kita yang masih hidup ini, yang masih dikasih kesempatan, setidaknya saya mengajak dalam kepada para Zoomer ya, dan juga siapa yang menyaksikan ini, maksimalkan kesempatan hidup yang masih Allah berikan ini untuk kita berbuat apa sih yang kita mampu. Saya nggak mampu dengan harta, saya nggak mampu dengan tenaga, saya mampu menghubungkan mereka-mereka yang tadi mau berdonasi untuk akhirat. Teman-teman di sini juga terbantukan dengan keseharian mereka ya, karena kan kita juga olah yang dari disampaikan donatur itu, nggak mungkin teman-teman tim ini juga mengantarkan dengan cara terima kasih saja. Kita harus perhatikan bensinnya, perhatikan jasanya, bahkan kesehatannya ya, itu juga kita perhatikan, dan itu kita padukan dari donasi tadi. Yang jelas insya Allah kalau saya dan keluarga tidak mengambil dari situ, cukupkan dengan apa usaha yang kami miliki sekarang ini. Insya Allah saya sering mengajak pada teman-teman juga kadang nggak tega dia mengambil sesuai dengan harga aplikasi ya, dia ingin dikurangi sedikit biar dia juga ingin ikut bersedekah. Sampai begitu teman-teman tuh, yang seharusnya 25.000, 15 aja deh, jadi 10 seolah-olah dia ikut berdonasi ya. Jadi bisa dengan harta yang kita punya ya, barang-barang yang kita miliki bisa disuplai. Kebetulan sementara ini masih di rumah ya, tapi insya Allah selalu sedia, ada buah, ada sembako, ada makanan, herbal, obat-obatan ya, itu insya Allah selalu sedia, sehingga setiap hari ada yang masuk, kita langsung jadwalkan siapa yang berangkat dan segala macamnya. Dan selama teman-teman ini sehat, insya Allah pelayanan dari pagi sampai malam. Ini saya bengong ini sebenarnya. Luar biasa soalnya nih, saya cukup terharu ini. Nah, sekali lagi semoga ini bisa menginspirasi teman-teman sobat pengadaan dari Sabang sampai Merauke. Kalau Anda selama ini bisa ikut pengadaan yang nilainya ratusan juta bahkan miliaran, nah ini ternyata ada sobat kita yang bisa menemukan pengadaan yang nggak sampai nilai segitu. Karena yang disentuh ini ternyata masyarakat yang sedang isoman, yang levelnya yang setiap hari juga mungkin makan rendang nggak pernah. Punten sampai ada yang minta sabun colek, sabun cuci. Ya kita turutin. Ya karena emang mungkin dia, mau mandi nggak ada sabunnya, nggak bisa keluar. Tuh, sabun cuci piring butuh sabun cuci piring, dan itu tetap kita layani. Iya, tetap kita layani. Itu bisa kebutuhan jadi mereka. Selama ini makan nggak dicuci piringnya, hanya dengan air. Bisa sementara sekarang harus pakai sabun, dia nggak bisa beli sabun. Bayangkan itu. Nah, kemudian nanti kalau pengen tahu aktivitasnya selama ini apa yang sudah dilakukan, bisa ikutin video di ujung atau setelah penjeda ini ya. Apa aja yang udah dilakukan, dan sesimpel itu sebenarnya. Nah, barangkali nanti kalaupun ada sobat Zoomers atau sobat pengadaan yang lain ingin ikut berdonasi, silahkan. Nanti di deskripsi nomornya Ustadz ini, nomor rekening dan segala macam bisa dicantumkan. Tapi lebih membantu manakala di setiap tempat membuat seperti ini. Nah, di sini sudah mulai, insya Allah kita cukup dengan donatur yang ada. Ini ada di Bogor. Silakan duplikasi, gratis duplikasinya juga. Ya. Dan silakan berurusan dengan Tuhan Anda masing-masing. Ya. Karena ini berita acaranya kepada Tuhan tadi, dipertanggungjawabnya kepada Tuhan. Karena tadi luar biasa, karena dibilang ini diinisiasi kebetulan oleh komunitas jamaah yang udah menyerahkan dirinya kepada Yang Maha Kuasa. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang memiliki nilai manfaat buat orang lain. Nah, seandainya kan sekarang wilayahnya masih di Bogor dan Bogor Kota. Bogor Kota, kabupaten itu pun pilihan ya, kabupaten ya. Saya juga siapkan tim yang kalau terlalu jauh, apakah kita harus charge orang lain saja atau gimana, kita mikirkan itu. Karena teman-teman juga saya harus pikirkan kan kesehatan mereka juga gitu.
kalau tiba-tiba ada volume yang besar, nah, ada yang mau, udah saya pinjemin kendaraan mobil saya, ini gimana? Menghubunginya ke Ustadz langsung atau gimana? Meskipun untuk sampai saat ini kita belum memikirkan ke sana, ya, tapi insya Allah kita juga siap untuk itu. Ya. Tapi selama ini pun pakai mobil juga kita juga pernah jalan, ya. Hanya untuk yang skala besar sepertinya kita belum membahas ke arah sana, ya. Karena ini masih berjalan kepada lingkup-lingkup kecil, kepada lingkup-lingkup yang membutuhkan juga skalanya untuk rumah dalam beberapa hari itu saja. Ya, bayangkan masuknya ke gang-gang, bukan Ya, di komplek rumah yang hebat-hebat, bukan. Masuknya ke gang yang kadang nggak ada nomor rumahnya, kadang nggak ada nomor rumahnya, hanya RT RW. Dan saya rumah bapak ini, masya Allah. Saya dengar ceritanya di tempat kos gitu ya. Waduh, luar biasa. Yang jelas setidaknya berarti gerakan kita didengar oleh masyarakat. Iya, dan pandemi ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Ya, betul. Nah, Anda semua di luar sana ya, yang merasa tergerak, silahkan ikut menduplikasi dan mengikuti gerakan-gerakan sosial semacam ini. Nah, dalam hal pengadaan barang dan jasa, sebenarnya DB Express ini partner kami, ya. Partnernya Zoom juga ketika mendistribusikan barang. Betul. Begitu juga partner juga, customer juga. Oke. Nah, sebelum kita akhiri diskusi bincang-bincang santai ini, sebelum kita putar video yang nanti apa yang sudah pernah dilakukan ini, mungkin ada pesan-pesan khusus yang mau disampaikan oleh Ustaz. Baik, para Zumar dan juga Pak Priyo, kita kalau sekadar bekerja dan menghasilkan uang habis kadang-kadang, ya. Bahkan mungkin yang kita cari kurang, Ya. sehingga kalaupun hanya difikirkan hanya untuk kehidupan kita, satu saat pasti akan habis. Maka kalau kita berpikir dari yang sekian itu kita berikan untuk perhatian orang lain, dan insya Allah orang itu juga merasa ada sesuatu yang diberikan kepada mereka, minimal kita mendapatkan doa tadi kan. Semakin banyak kita membantu orang, semakin banyak orang mengenal dan mendoakan kita. Karena tadi, ya, kita pasti akan ada saatnya seperti mereka-mereka yang sudah mendahului kita, yang Tinggal kita masih hidup. giliran. Iya, tinggal nunggu giliran. Masih ada kesempatan ini. Jadikan setiap peluang bernilai ibadah. Itu saja. Om Izul, daerah mana aja? Saya ibadah Tanah Salam, terus Gunung Batu, Villa Citra tuh ya? Cilacap, Bantarjati. sama terakhir paling jauh ke Pamoyanan. Wih, Pamoyanan sana. Ke arah mana tuh namanya? Cipaku ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Hari ini 2 motor yang bisa berjalan karena beberapa tim masih dalam kegiatan yang lainnya. Mudah-mudahan lancar-lancar perjalanannya. Berapa tempat Pak Sofyan? 6. Jalur mana aja nih? Sama ke Gang Roda, Puri Matahari, terus Joman, Gang Rahayu, Pasir Kuda, Citerep. Wih, ke Citerep ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama tim DB Express dan juga para pejuang kemanusiaan, para kurir yang nantinya akan mengirimkan perhatian kepada mereka yang isoman. Ya, ada pampers, susu, buah, kemudian masker, obat, dan bahkan ada yang hanya minta jahe, ya, minuman herbal. Insya Allah tetap kami kirimkan. Tentunya sebatas dengan kemampuan yang bisa kami berikan, karena memang program ini adalah program mandiri, ya, swadaya dari para donatur, para orang-orang soleh yang memang tidak ada ikatan dengan partai, lembaga atau juga pemerintahan setempat, ya. Kami berinisiatif mengajak kepada teman-teman di manapun yang memiliki keluasan rezeki, memiliki keluasan waktu, mari kita bikin program seperti ini membantu mereka-mereka yang sedang isolasi mandiri, terpapar karena COVID, yang pada akhirnya insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi nilai amal soleh di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon doa semoga para donatur, para kurir, tim kami yang mengirimkan ini kepada para
pasien yang terpapar Allah senantiasa menjaga, melindungi, memberikan kesehatan, dan semoga wabah ini cepat berlalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjalankan amanah dari para donatur DB Express. Tim DB Express hari ini menyebarkan donasi peduli kepada mereka yang sedang isolasi mandiri karena terpapar COVID. Mudah-mudahan mereka bisa mendapatkan manfaat dari usaha ini, terus diberikan kesehatan oleh Allah, dan juga tim-tim kami yang luar biasa ini terus diberikan nikmat sehat oleh Allah. Ada sembako, buah, obat-obatan herbal, dan insya Allah semua yang dibutuhkan oleh para usaha. Barakallahu lana, dan juga semua yang berpartisipasi untuk program ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita lanjutkan kembali program berbagi, dan kali ini alhamdulillah salah satu partai di Kota Bogor ini ikut membantu mendistribusikan dan memikirkan bukan hanya kepada para pasiennya ya, tapi justru kepada para tenaga kesehatan. Nakes-nakes di Kota Bogor ini diwakili dengan salah satu puskesmas di masing-masing kecamatan, sehingga 6 kecamatan di Kota Bogor ini insya Allah kita distribusikan. Luar biasa, sobat pengadaan di luar sana. Kita mendengar suara azan, tapi di sisi lain kita mendengar suara ambulan berseliweran di sini. Luar biasa ini pandemi ini. Nah, Anda yang masih punya tabungan, masih punya kemampuan, punya kesehatan, saya menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Arif ini. Mari kita ikut bersama-sama melakukan pengadaan barang dan jasa yang urusannya titik akhirnya di akhirat nanti, karena itu lebih abadi. Kurang lebih begitu. Rasanya cukup sekian dulu. Nanti kita sambung lagi di diskusi-diskusi yang lebih mendalam. Baik, insyaallah. Terima kasih semuanya. Semoga ini sangat menginspirasi Anda semua di rumah dan dimanapun Anda berada. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rio.